hidup berbatas bertepi. Kesaksian Nabi, ternyata sakaratul maut memang sakit. Nabi Ibrahim mengatakan kematian seperti setrika yang sangat panas digosokkan pada kain wul yang basah, kain wul kering seketika. Nabi Musa juga mengatakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan. Isa bin Maryam memerintahkan kepada Hawariyun pengikutnya memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam sakaratul maut. Abu Nuaim Al-Hafidz menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah sebuah hadis dari Makil, Rasulullah bersabda, "Aku bersumpah bahwa rasa sakit ketika akan mati melebihi rasa sakit tebasan 1000 pedang." Benar kata pepatah, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke tepi. Hidup ini berbatas dan bertepi. Batas tepi hidup ini adalah sakaratul maut. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Lantas, akan seperti apa akhir kehidupan kita? Taufik Abdullah dalam lembutnya sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahmatullah meriwayatkan dari Sadat bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan diyakini bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Robmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah 75:226-30. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tak kala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu, ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Dalam riwayat Tirmizi dengan Aisyah menceritakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kematian pada Rasulullah. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga serta hanut wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang benar, dalam riwayat jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Rohnya keluar bagaikan cucuran air dari mulut kantong